Orang anak laki-laki, anak sulung bernama Aaron dan si bungsu bernama Thomas. Aaron merupakan anak yang sangat penurut kepada orang tuanya. Setiap hari Minggu ke gereja. Sedangkan Thomas merupakan anak yang susah untuk diatur. Hobinya hanya main handphone setiap hari, ngomong kasar dan tidak suka diatur. Aaron bercita-cita ingin menjadi seorang pastor, sedangkan Thomas ingin menjadi seorang jutawan. Entah apapun pekerjaannya kelak, dia tetap ingin jadi jutawan. Intinya hidupnya ingin kaya raya tanpa bekerja keras. Thomas tidak pernah mau ke gereja dengan alasan dia merasa tidak pantas ke gereja. Kan Thomas menjadi apa ya Thomas? Ya, kita saksikan bersama-sama kelanjutannya. Putri Sengsara, karya Evan. Kaulah sang bunga darah, teladan kesucian hidup. Kaulah sang putri sengsara yang mengajarkan kami akan pentingnya kesabaran dan ketabahan. Kau menjadi teladan hidup menuju kesucian yang abadi. Walau dunia membencimu, tapi kau tetap setia melayani sesama dan tekun di dalam berdoa. Kau adalah sang bunga kegembiraan yang mengajarkan kami bahwa kegembiraan adalah teladan atau buah kesucian hidup. Santa Gema Galgani. Supaya dapat menghayati sengsara Kristus, buatlah kami mampu meneladani hidupmu yang suci, sumber dari hidup dan sumber dari kegembiraan kami, supaya kami selalu setia di dalam menaati sengsara Kristus. Ketapang 23 Oktober 2024. Mengalami sakit keras di rumah sakit. Kebetulan di ruangan tempat dia rawat inap terpajanglah gambar wanita bersahaja, yaitu Santa Gema Galgani. Dia pun kepo mencari siapa gerangan di gambar tersebut. Setelah dia membuka info di handphonenya, taulah dia tentang karya pelayanan Santa Gema, yang membuat dia juga tertarik untuk mengabdikan diri sebagai seorang biarawan. Tentunya Thomas mengalami perjumpaan iman yang baik sebagai sebuah kuasa terang dan bukanlah kuasa gelap, apalagi eksorsis ya, bagi yang tahu aja.
Gema Galgani, mistikus Sitali yang dimuliakan sebagai orang kudus, putri kisah sengsara yang menyerupai kisah sengsara Kristus, berjubah pasionis, berhias bunga lili dan bunga mawar, malaikat penjaga, gerbang surgawi dengan sit mata. Kau pelindung bagi para pelajar, sandaran para pasukan militer, harapan bagi orang yang kehilangan orang tua, penolong bagi orang yang terluka dan sakit, penyemangat bagi orang yang berjuang untuk mencapai kemurnian hati. Engkau lahir tanggal 13 Maret 1878 di Camigliano, Italia. Kau persatukan penderitaanmu dengan penderitaan Kristus sebagai penebusan dosa hingga engkau wafat 11 April 1903 di Lucca, Italia. Namamu kini menjadi pelindung paroki kami, Maria Gema Umberta Galgani. Santa Gema Galgani, lindungilah kami. Inilah Pastor Thomas dengan panggilan barunya. Dia adalah orang kelam dan memiliki masa lalu yang suram, tetapi dia menjawab panggilan Tuhan. Singkat saja, hidup bukan untuk dilayani, tetapi ambil bagian untuk melayani sebagai hamba. Paham? Moto panggilan Pastor Thomas seperti layaknya Santa Gema Galgani. Thomas tidak bisa apa-apa, namun Thomas dengan Yesus dapat melakukan segalanya. Inilah kisah yang kami persembahkan dari sekami paroki Santa Gema Galgani. Hidup penuh pertobatan, siap menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan Yesus adalah kerinduan yang akan menjadi nilai iman tersendiri. Walaupun masa lalu yang kelam dan jauh dari Tuhan, dialah yang akan dipilih oleh Tuhan apabila hidupnya ingin berubah lebih baik meneladani karya cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Pelajaran emas dan nilai iman yang dapat dipetik dari kisah Santa Gema Galgani, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman Thomas di masa lampau yang merasa berdosa dan malas ikut sakramen Ekaristi adalah: lakukanlah sakramen pertobatan dan menyambut Ekaristi seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir bagi kita. Demikianlah Dramas kami. Jangan lupa ya, gabung dan berkarya bersama kami sekami, khususnya untuk teman-teman remaja dengan gabung ke sekami, karena kitalah gereja di masa depan. Tutup dulu dengan pantun. Nungguin ya? Ikut pramuka sampai hitam. Cakep. Setelah itu ikut bapak mancing ikan. Cakep. Karena ini sudah malam, selamat malam kami ucapkan. Cakep. Luar biasa. Oh, masih ada. Niklin berjalan sama si Yaya. Cie. Karena Niklin orang yang sigma. Karena ini yang buat saya bikin pantun sekami dan Santa Gema. Untuk yang Santa Gema dulu. Jalan-jalan lihat sapi. Cakep. Berjalan sama si Santi. Cakep. Walaupun banyak rintangan yang dihadapi, Santa Gema tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Cakep. Kalau ini juga untuk kami yang agak lawak sedikit. Niklin berjalan membeli mie. Cakep. Ternyata mie-nya gak estetik. Cakep. Kenapa harus masuk kami? Ayo, ada yang bisa jawab tak?
Oke. Padahal baru mau aku kasih 1.000. Karena kegiatannya asik-asik. Luar biasa. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, silakan. Niklin sakit perut karena makan mie. Cakep. Aduh. Gimana perasaannya? Sakit. Oke. Ternyata mie-nya masih. Jadi tuh mie-nya tuh masih ada, jadi harus makan lagi. Jangan lupa masuk kami. Cukup sekian. Terima kasih.